Halo Sobat Sinemaku tercinta, pada kesempatan ini, saya akan mereview film perang terbaik sepanjang sejarah yaitu Saving Private Ryan. Film ini bertemakan peperangan pada saat invasi Amerika Serikat ke daratan Normandia pada Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang penjemputan atau pencarian seorang prajurit yang bernama James Francis Ryan, untuk dibawa kembali pulang ke tanah air, karena ketiga kakaknya tewas dalam invasi. Mari kita langsung simak reviewnya. Film ini dibuka dengan adegan seorang veteran perang bersama keluarganya yang sedang mengunjungi makam korban peperangan Normandia selama Perang Dunia II. Veteran itu menuju ke makam sosok pahlawan yang paling berjasa sepanjang sejarah hidupnya. Lalu dirinya menceritakan pahitnya perjuangan sosok pahlawan yang telah menyelamatkan dirinya tersebut. Di dalam ceritanya yang bersetting di peperangan Normandia, rombongan tentara dari pasukan Charlie yang dikomandoi oleh Kapten John Miller mendarat di pantai Omaha. Setibanya di pesisir, mereka secara langsung dikejutkan oleh tembakan maut para pasukan tentara Jerman. Para tentara Amerika yang menjadi sasaran tembak berusaha sebisa mungkin berlindung ke benteng besi untuk mencoba membalas tembakan. Ranjau darat yang tertanam di daratan membuat para pasukan kalang kabut. Kapten John Miller berusaha mencari celah terbaik untuk bisa menuntun pasukannya menuju gerbang depan meskipun nyawa mereka di ujung tanduk. Berkat tekad dan usaha yang kuat, akhirnya para pasukan berhasil mencapai titik poin yang dituju. Kapten John Miller kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kawat pembatas sebagai sarana menuju ke titik persembunyian tentara Jerman. Para pasukan akhirnya telah sampai di titik terakhir dan kali ini mereka tinggal leluasa membalaskan serangan ke tentara Jerman yang mulai terpojokkan. Para tentara Amerika yang jumlahnya jauh lebih banyak akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan menguasai pantai Omaha. Sugar Charlie 3, say again, dog. Sesudah peperangan di pantai Omaha yang menewaskan ratusan prajurit, terlihat ada prajurit yang bernama Ryan tewas tergeletak yang ternyata menjadi sumber kisah di dalam film ini. Sementara itu, di bagian perkantoran tata usaha kemiliteran di Washington DC, para staf yang menulis laporan kematian mendapati informasi yang mengejutkan bahwa ada 3 dari 4 prajurit bersaudara yang dinyatakan meninggal dunia dan yang satunya masih dinyatakan hidup. Staf itu kemudian melaporkan ke Kolonel Bryce untuk ditindaklanjuti. Keempat saudara itu bernama Sean Ryan, Daniel Ryan, Peter Ryan, dan yang terakhir yang masih hidup Francis Ryan. Kolonel Bryce kemudian mengabari ibu dari keempat saudara itu bahwa 3 dari 4 anaknya telah gugur dalam pertempuran. Sang ibu sangatlah terpukul. Kolonel Bryce kemudian memberitahu kabar tersebut ke pimpinan tertinggi yaitu Jenderal George Marshall. Sang jenderal yang merasa prihatin dengan kabar tersebut lalu mengutus Letnan Kolonel Walter untuk memulangkan prajurit Francis Ryan ke tanah air. Menurut kabar, Francis Ryan sedang ditugaskan di daerah Normandy. Letkol Walter lalu mengutus Kapten John Miller untuk mencari dan menemukan prajurit Ryan untuk dibawa pulang. Kapten John Miller kemudian meminta Sersan Horvath untuk membentuk tim khusus dalam menjalankan misinya ke Normandia. Ini merupakan tugas terakhir Kapten John Miller sebelum diperbolehkan pulang ke tanah air. Di awal-awal perjalanan, para prajurit yang terpilih dalam mengemban tugas saling bercanda dan mengobrol satu sama lain. Para prajurit yang terpilih berjumlah 8 orang yang meliputi Private Rayben, si sniper prajurit Jackson, Dr. Irwin Wade, Private Melish dan Adrian Caparzo, Sersan Horvath dan yang terakhir si penerjemah Kopral Pham. 30 menit kemudian, perjalanan mereka telah sampai di sebuah kota yang porak-poranda.
Di kota tersebut Kapten John dan pasukannya bertemu dengan para tentara yang dipimpin oleh Sersan Hill. Kapten John bertanya kepada Sersan Hill tentang keberadaan prajurit Ryan tapi dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian Sersan Hill mengajak Kapten John untuk menemui Kapten Hamills yang katanya mempunyai anak buah bernama Ryan. Sewaktu perjalanan, tiba-tiba ada warga lokal yang berteriak meminta bantuan mengantarkan anaknya untuk dibawa ke tempat yang aman. Caparzo lalu mengambil anak itu dan menggendongnya. Kapten John sangat marah dengan tindakan Caparzo lalu mengambil lagi anak itu untuk diserahkan. Tiba-tiba tembakan sniper musuh mengenai Caparzo dan membuatnya pingsan. Semua prajurit serontak berlindung diri dari tembakan itu. Caparzo yang bertahan hidup mulai kehabisan darah. Private Jackson langsung membidik si sniper Jerman itu lalu menembaknya pas di matanya. Selang beberapa menit kemudian setelah keadaan berjalan normal, terlihat Caparzo telah tidak bernyawa lagi. Caparzo orang pertama yang tewas dalam misi ini. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi mencari keberadaan Kapten Hamills yang lokasinya tidak jauh lagi. Tiba-tiba kayu yang dibuat sandaran Sersan Hill terjatuh dan menghancurkan tembok bangunan yang ternyata di dalamnya terdapat tentara Jerman yang bersembunyi. Para pasukan Amerika langsung kaget dan saling todong-todongan tanpa mengerti bahasa yang dibicarakan. Upham yang mencoba menenangkan dengan bahasa Jerman tak kuasa lagi lantaran tembakan dadakan diluncurkan menghabisi keseluruhan tentara Jerman tersebut. Ternyata tembakan dadakan itu berasal dari Kapten Hamills yang dicari-cari selama ini. Kapten Hamills selalu menemui Kapten John Miller untuk membicarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Kapten Hamills memanggil prajurit Francis Ryan yang sejauh ini merepotkan Kapten John Miller dan pasukannya. Francis Ryan datang dan menemui Kapten John Miller. Setelah diinterogasi secara mendetail ternyata dia bukanlah Francis Ryan yang dicari-cari, hanya namanya yang sama. Dia adalah Francis Frederick Ryan dari Minnesota sedangkan yang dicari James Francis Ryan dari Iowa. Kemudian Kapten Hamills menunjuk seseorang yang katanya ditugaskan di Normandia tapi akhirnya tersesat di sini karena kesalahan melepas parasut. Kapten John Miller lalu menemui orang itu dan bertanya tentang keberadaan James Francis Ryan. Katanya pasukan yang ditugaskan di Normandia telah terpecah belah karena pesawat yang ditumpanginya tertembak pasukan Jerman. Orang itu juga menduga kalau pesawat yang tertembak itu menuju ke daerah Fairfield. Kapten John Miller dan pasukan langsung menuju ke sana. Kapten John Miller kemudian meminta izin ke Kapten Hamills untuk bermalam di sini dan perjalanan ke Fairfield dilanjutkan besok paginya. Sewaktu beristirahat, tangan Kapten John Miller terlihat gemetar karena depresi yang dia alami selama menjadi tentara. Kapten John juga berbincang-bincang dengan Sersan Horvat kalau dirinya masih sangat menyesali kematian Private Caparzo. Menurut sang kapten, kematian adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari dan harus diterima dengan lapang dada. Esok hari telah tiba, Kapten John Miller dan pasukannya melanjutkan perjalanannya menuju ke Fairfield yang memakan waktu 5 jam perjalanan. Sesampai di Fairfield, terdapat banyak para tentara korban jatuh dari pesawat akibat serangan pasukan Jerman. Kapten John lalu menemui seorang pilot yang bernama Letnan Dewin untuk memberitahu keberadaan prajurit Ryan. Kata si letnan, para prajurit yang diterbangkan ke Normandia telah terpecah belah sewaktu serangan udara diluncurkan pihak Jerman. Dan prajurit Ryan bisa saja berada di dekat sini. Lalu Kapten John melihat banyak kerumunan tentara Amerika dan sang kapten pun meneriaki nama Ryan ke semua tentara itu. Alhasil, salah seorang prajurit ada yang mengenal James Ryan. Katanya, James Francis Ryan terakhir kali ditemuinya berada di Raimel untuk menjaga jembatan. Kapten John yang tahu lokasinya, langsung bersikeras mengatur strategi untuk bisa mencapai di sana. Untuk menuju Raimel, mereka harus melewati wilayah kekuasaan Jerman yang telah bersiap siaga menembak jika ada musuh yang mendekat. Oleh karena itu, timbul perdebatan di antara mereka. Para prajurit menilai misi kali ini terlalu beresiko dan lebih baik diserahkan saja ke pangkalan militer. Menanggapi hal tersebut, sang kapten merasa marah dan tetap bersikeras melewati wilayah itu secara hati-hati. Mereka kemudian memasuki wilayah tersebut dan terjadilah baku tembak. Mereka berpencar ke sisi kanan dan kiri untuk mengelabuhi musuh. Sementara itu, Upham yang tidak punya pengalaman berperang, disuruh bersembunyi di balik bangkai sapi. Selang beberapa menit, salah satu anggota prajurit ada yang tertembak. Dia adalah Private Wade.
Private Wade yang terluka parah kemudian meminta teman-temannya untuk memberikan suntikan morfin sebanyak-banyaknya. Usaha demi usaha dilakukan oleh Kapten John dan pasukannya tapi nasi sudah menjadi bubur. Private Wade akhirnya meninggal dunia. Para prajurit akhirnya berhasil menangkap tentara Jerman yang menembak Private Wade. Mereka lalu bersepakat akan membunuhnya, terkecuali Uham yang tidak setuju jika sampai dibunuh lantaran sudah menjadi tahanan perang. Kemudian Kapten John Miller menyuruhnya untuk menggali makam buat almarhum Private Wade. Setelah itu, terlihat Kapten John Miller sedang menyendiri sambil menangis melihat isi surat dari Private Wade yang ditujukan kepada ibunya. Sementara itu, terlihat si tahanan malah keasyikan beristirahat dan merokok bersama Uham. Kapten John Miller lalu menyuruhnya untuk berdiri dan menutupi matanya dengan kain lalu menyuruhnya untuk berjalan sejauh yang ia bisa. Hal tersebut memicu kemarahan para prajurit termasuk Private Ray-Ban yang menentang keras hal tersebut. Menurutnya dia bisa saja bertemu dan bergabung dengan kawannya lagi. Hal itu membuat Sersan Horvat mendorong jatuh Private Ray-Ban dan menodongkan senjata kepadanya. Melihat situasi semakin kacau, tiba-tiba kapten berbicara kalau dirinya pernah menjadi guru sekolah dan pelatih bisbol. Sang kapten juga mengungkapkan jika dia sampai bisa membawa pulang prajurit Ryan, berarti semuanya juga diperbolehkan pulang. Mendengar hal itu para prajurit langsung tersentuh dan mengikuti perintahnya kembali. Kemudian mereka melakukan pencarian prajurit Ryan kembali. Di tengah perjalanan ada sekelompok tentara Jerman dengan membawa sebuah tank. Ketika bersembunyi ternyata ada yang menembak dari arah yang berlawanan. Baku tembak pun terjadi kembali. Ternyata ada sekelompok prajurit Amerika lainnya dan salah satunya adalah James Francis Ryan yang dicari selama ini. Kapten John Miller dan pasukannya kemudian diajak ke tempat prajurit Ryan ditugaskan. Sang kapten lalu memanggil Ryan dan memberitahu kabar kalau ketiga saudaranya telah gugur dan dia harus segera dipulangkan ke tanah air. Ryan sangat terpukul mendengarnya, akan tetapi Ryan tidak mau pulang ke tanah air karena ada tugas terakhir yang harus ditanggungnya bersama pasukannya. Kemudian Private Ray-Ban memberitahu Ryan kalau misi pencarian dirinya telah mengorbankan 2 nyawa anggotanya. Tapi itu semua tetap saja tidak mengurungkan niatnya untuk pulang ke tanah air dan tetap berada di sini. Kapten John Miller pun terdiam dan meminta pendapat Sersan Horvat. Menurut Sersan Horvat, dengan ikut berjuang bersama prajurit Ryan di sini, akan menjadikan tugas terbaik yang akan dikenang sepanjang sejarah jika kelak pulang ke tanah air nanti. Kapten John Miller akhirnya menyetujui pendapat Sersan Horvat untuk ikut berjuang bersama-sama menjaga jembatan supaya tidak dilewati musuh. Karena jembatan itu merupakan satu-satunya yang bisa dilewati menuju markas tentara Amerika. Kapten John Miller lalu memimpin misi terakhirnya ini. Sang kapten lalu mengatur strategi dengan menempatkan para pasukannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Seperti Private Jackson yang mempunyai skill penembak sniper yang ditempatkan di atas menara. Si kapten juga merancang untuk membuat bom tempel dari kaos kaki untuk ditempelkan di tank baja. Senjata-senjata juga sudah disiapkan dengan matang. Sementara itu, Uham akan dijadikan juru kurir pengisi peluru senjata mesin. Setelah semuanya dipersiapkan, para pasukan hanya menunggu datangnya musuh sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal konyol yang lucu. 30 menit kemudian tiba-tiba terdengar suara getaran tank dari arah timur. Semua pasukan bersiap siaga untuk menempati posisinya masing-masing. Private Jackson yang di atas memberitahu kalau akan ada tank yang diiringi puluhan tentara Jerman menuju ke jembatan. Achtung! Hustle up!
Serangan pun dimulai, bom tempel yang disiapkan telah digunakan dengan menempelkannya di roda tank Jerman tersebut tapi tetap saja tidak mampu melumpuhkannya. Satu persatu pasukan tewas dalam pertempuran tersebut. Private Melish yang mulai kehabisan peluru harus menunggu Uham mengirimi peluru. Uham yang tak kunjung datang membuat tentara Jerman dengan cepat mendatangi mereka. Rekan Private Melish tewas tertembak dan Private Melish dengan sebuah pisau melawan tentara Jerman dengan berduel. Private Melish akhirnya tewas tertusuk oleh pasukan Jerman. Di atas menara, Private Jackson menembaki satu persatu musuh dengan kemampuan snipernya sampai dia lalai kalau sebuah tank baja akan meledakkan dirinya. Private Jackson pun tewas terkena ledakan tank baja. Serangan masih gencar dilakukan oleh pasukan Jerman. Kapten John Miller dan para pasukan yang tersisa mencoba menyelamatkan diri berlari menuju jembatan. Private Ryan dan Kapten John Miller akhirnya menggunakan strategi terakhirnya yaitu meledakkan jembatan supaya tentara Jerman tidak bisa mencapai markas Amerika. Tapi beberapa waktu kemudian, sebelum 4 jembatan diledakkan tiba-tiba tank Jerman menembakkan peluru besarnya ke arah depan dan menghancurkan bangunan sekitar jembatan. Kapten John Miller yang di dekatnya langsung terpental dan membuatnya menjadi linglung. Sementara Sersan Horvat tewas di tempat setelah kejadian ledakan. Kapten John Miller yang mencoba berdiri untuk mengambil senjata akhirnya tertembak oleh pasukan Jerman. Kapten John Miller yang masih bertahan hidup lalu menembaki tank yang telah melewati jembatan. Tiba-tiba tank meledak hancur lebur. Ratusan bala bantuan tentara Amerika datang menyelamatkan para pasukan yang telah terpojokkan. Peperangan pun dimenangkan oleh pihak Amerika Serikat. Setelah itu Private Ryan dan Private Rayben mencoba menolong Kapten John Miller yang tertembak, akan tetapi tembakan tersebut mengenai jantung sang kapten, sehingga membuatnya tak akan tertolongkan. Sebelum meninggal dunia, Kapten John Miller memberikan pesan terakhir buat Private Ryan. Kapten John Miller memintanya untuk mengingat semua perjuangannya dalam penyelamatan dirinya. Setelah itu Kapten John Miller menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film, sang veteran itu ternyata Private Ryan yang sudah uzur. Dirinya telah selesai menceritakan kisah perjuangan penyelamatan dirinya yang cukup dramatis. Di dalam hati sang veteran itu tertulis nama Kapten John Miller si pemberi kehidupan yang akan dikenang sepanjang hidupnya.